Oke teman-teman, karena yang join juga udah cukup banyak ya, kita mulai aja ya. Aku share screen dulu sebentar. OTW, OTW. Nih lagi share screen. Bentar ya guys. Udah kelihatan belum? Oke, siap. Jadi kita hari ini mau belajar apa nih guys? Pada tahu nggak? Jadi kita hari ini mau bahas soal-soal yang ada angka-angkanya. Waduh, gimana? Seru nggak matematika? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Randy Chandra Permana, mahasiswa dari Matematika IPB University. Jadi kita bakal bahas bareng-bareng MTK di sini, yang kata teman-teman seru banget itu. Oke, jadi langsung aja ya, kita masuk ke pembahasannya. Bentar ya. Nah, matematika ilmu yang menyenangkan. Betul atau betul? Ya kan, ya kan? Betul. Tuh, besok ada ulangan matematika, harus nilai 100. Oke, semangat teman-teman untuk dapat nilai 1000 di UTBK nanti. Bisa, bisa. Ayo kita bahas bareng-bareng malam ini. Oke, semangat ya. Kita mulai. Nah, langsung ke bahas soalnya nih teman-teman. Jadi di sini eh, udah langsung masuk ke soal ya. Karena pembahasan kita lumayan banyak, jadi kita langsung masuk aja ke soalnya. Oke, di sini, sebentar. Sebuah wahana permainan bernama Ombak Banyu memiliki kapasitas maksimum 36 orang. Berikut, bentar. Oke, langsung aja. Di sini ada kapasitas maksimumnya itu 36 orang. Nah, untuk harga tiketnya itu bervariasi ya teman-teman semua. Di sini untuk Senin sampai Jumat, itu ada anak-anak itu berusia minimal 10 tahun itu udah 20.000 dan dewasa itu 30.000. Dan untuk hari Sabtu, Minggu atau tanggal merah itu untuk anak-anak itu eh, seharga 30.000 dan juga dewasa itu ada 50.000. Nah, yang ditanya ini jika pada tanggal merah, nah ini kita pertanyaannya tanggal merah jam 19, seperempat dari wahana tersebut diisi oleh anak usia 10 tahun. Ini kita bisa lihat ya 10 tahun dan sisanya itu diisi oleh orang dewasa. Berarti 3/4-nya itu oleh orang dewasa. Maka pendapatan yang mungkin diperoleh oleh pengelola wahana itu ada berapa. Nah, mungkin teman-teman mau nyoba sendiri dulu kali ya. Aku kasih waktu 1 menit ya untuk nyoba satu soal ini.
Nanti kita bahas bareng-bareng habis itu. Yang udah nemu boleh uh, komen di chat. Widih, udah ada yang nemu nih. GC banget, cuy. Oke, gimana yang lain? Udah bisa belum? Udah ada belum? Oh, udah ada 2 orang nih. Oh, udah ada 3 orang. Oke, belum ada semenit padahal. Baru beberapa detik. Oke, mungkin langsung aja ya kita bahas karena udah ada temen yang nemu jawaban ya. Mungkin langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Nah, bentar. Bisa teman-teman lihat bahwa eh, tadi kan anak-anak seperempat ya, seperempat kapasitas semuanya. Berarti seperempat dikali 36 orang, itu ada 9 orang. Terus habis itu sisanya itu orang dewasa, berarti sisanya itu ada 27 orang. Dan untuk tiketnya karena dia hari tanggal merah, berarti yang anak-anak itu dikali 30.000. Terus untuk yang dewasa itu dikali 50.000. Nah, jadi 9 dikali 30.000 itu kan 270 ditambah 27 dikali 50, 1.350.000. Nah, hasilnya itu 1.620.000. Benar sekali jawaban teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja tanya di chat ya, teman-teman. Nanti aku bahas juga. Nah, selanjutnya nih, disajikan daftar harga minyak di swalayan. Ini ada 4 swalayan, terus ada diskonnya juga, dan ada harga per 5 liter minyaknya. Nah, suatu ketika minyak goreng langka dan Bu Yati ingin membeli untuk disimpan. Jika ia memiliki uang sebesar 160.000 untuk membeli minyak dan ingin dibelanjakan seluruhnya tanpa sisa, maka kombinasi minyak yang tepat itu yang mana gitu? Gunakan harga setelah didiskon. Kan itu ada diskonnya. Nah, boleh nih teman-teman dikerjakan dulu ya selama 1 menit. Nanti habis itu kita bahas. Gimana teman-teman? Udah ada yang nemu? Oh, udah ada tuh. C, betul nggak? Yang lain gimana? Apakah aman? Tahu mau langsung kita bahas bareng-bareng?
Oke, siap. Langsung aja ya kita bahas bareng-bareng. Nah, ini jadi untuk harga setelah didiskon itu kan nanti dikurangi dengan diskonnya ya. Nah, yang pertama itu jawabannya itu yang C. Jadi kan di sini ada diskonnya ada 35%, 20% dan seterusnya. Itu yang tepat itu yang C, 2 minyak di 666 Mart dan satu minyak di Betamart ya. Untuk minyakunya itu yang di 66 Mart dan minyak mu-nya itu di Betamart. Jadi kayak gini untuk caranya. Jadi kan tadi untuk uangnya itu kan ada 160.000 ya. Terus dia tuh mau ngabisin uang itu, jadi nggak ada sisanya kan. Nah, habis itu kita bisa lihat kalau misalkan kita beli 2 minyaku di 666 Mart, itu harga setelah didiskonnya itu jadi seperti ini. 2 dikali 60.000 dikurang 20% karena tadi diskonnya itu kan 20% ya. Jadi 60.000 dikurang 12.000 kan 20% dari 60.000 itu kan 12.000 ya teman-teman. Terus 2 dikali 60.000 dikurang 12.000 itu sama dengan 2 dikali 48.000. Nah, si hanya itu 96.000. Jadi si dua minyaknya ini harga totalnya itu 96.000. Itu udah didiskon. Nah, harga satu minyak Betamax itu 80.000 dikurang 20% dikali 80.000. Nah, 80.000 dikurang 16.000 hanya itu 64.000. Jadi semua total belanjaannya itu 160.000 gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk jawaban yang ini itu jawabannya yang C, 2 minyakku di 666 Mart dan satu minyakmu di Betamart. Itu selain itu juga ada cara cepatnya. Jadi kayak gini sebentar. Wait. Jadi kayak gini. Kan di sini kan totalnya itu 160.000 ya. Kalau misal kita mau beli 2 minyaku di 66 Mart, berarti total harga minyakunya itu 120.000 kan? Karena minyaku itu kan harganya 60.000 di sini. Nah, 120.000 eh, terus ditambah kita mau beli lagi satu minyakmu di Betamart misal. Nah, di sini kan. Jadi 80. Nah, 120 ditambah 80 berapa? 200 kan. Jadi di sini ada 200.000. Terus kita cari nih diskon yang harganya itu 40.000 karena kan kita mau ngabisin 60.000 kan. Nah, kita cari yang 40.000 itu yang mana gitu kan. Nah, 40.000 kan 40% dari 200 ya. 40% dari 200. Nah, jadi kita kan ini 120. Nah, terus habis itu kita dapat 20 ditambah 20. 40% dari 100 kan. Kalau misalkan 40.000. Nah, habis itu kita bisa di sini 20 ditambah berarti kan 20-nya kan ada dua ya. Bentar. 20 ditambah ntar gengs. Iya nanti dikasih kok soalnya. Berarti yang 5 liter itu diabaikan aja. Iya, karena semuanya itu 5 liter. Nah, jadi kita di sini tinggal nyocokin aja
minyak-minyaknya, jumlah-jumlahnya, sehingga hasilnya itu 160.000 gitu. Nah, kalau misalkan kita berarti kan 20 ditambah 20 kan 40 ya. 40 per 100 karena persen dikali 120. Nah, berarti itu ada 40% dari 120 kan ada, bentar coret. Nah, pokoknya tuh intinya kita bisa nyari sesuai dengan persenannya ini gitu. Jadi, aduh ini siapa yang coret-coret? Jangan coret-coret deh guys. Ntar jadi reward. Bentar. Nah, pokoknya intinya tuh kita harus cari yang tadi. Nih, pembahasannya. Nah, ini kan kayak gini ya, teman-teman. Jadi kan 60 ribunya itu kita kurang dengan 60 persennya dulu. Setelah itu baru kita kali dengan dua, karena kan kita mau beli dua ya di yang pertama. Terus yang di minyak munya itu kita kali satu aja karena kita mau beli satu di situ. Ya betul. Nah, itu bisa dikurangin gak sih 200 kurang 40 Kak? Ya, sebenarnya di sini tuh ya jadi kita bisa langsung kurangin aja kan tadi 20 ya. 200 terus dikurang 40 jadi itu jawabannya yang ini yang 666 Mart untuk di Minyakku dan Minyakmu itu yang 20% yang di Betamart. Nah, intinya tuh kalau misalkan kalian eh, punya waktu lebih itu bisa caranya kayak tadi, kayak yang ini. Kayak bisa dicoba-coba terus nanti ditambahin yang hasilnya 160.000 gitu. Nah, gitu guys. Jadi lanjut ke yang selanjutnya nih, karena bahasan kita lumayan banyak ya. Nah, ini gimana teman-teman? Jika akar-akar dari 2x kuadrat dikurang 6x min p sama dengan 0. Dan akar-akarnya itu ada x1 dan x2. Jika x1 min x2 min x2 sama dengan 5, maka nilai p adalah. Oke, suaraku terdengarkan ya? Nah, ini kita mau bahas tentang akar ya. Jadi di sini ada soal 2x kuadrat min 6x min p sama dengan 0. Terus itu dia tuh punya dua akar x1 dan x2. Jika x1 min x2-nya itu 5, maka nilai p-nya itu berapa gitu. Mungkin teman-teman mau coba sendiri dulu. Aku kasih waktu 1 menit ya. Udah ada yang ketemu kah? Widih, sudah ada yang jawab nih. 8. Keren juga. Yang teman-teman yang lain, apakah sudah ada yang. Oke, jelaskan. Siap. OTW.
Jadi, kan ini ada persamaan kuadrat ya, teman-teman. Persamaan kuadratnya itu 2x kuadrat min 6x min p sama dengan 0. Jadi, kalian ingat kan, kalau misalnya persamaan kuadrat itu ada A, ada B, ada C-nya. Nah, A itu yang paling depan, yang ini. B itu yang min 6, C itu min P. Pokoknya di sini kalau minus itu ikut, kalau plus ya udah plus aja gitu kan. Jadi A-nya itu 2, B-nya itu min 6, C-nya itu min P. Oke, sampai sini aman teman-teman. Nah, jadi kalian harus ingat rumus persamaan kuadrat. Itu kalau misalkan X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita harus nyari nih X1 plus X2-nya itu berapa gitu kan. Nah, berarti min B per A. Min min 6 per 2 gitu kan. Min kali min plus. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya kan. Nah, habis itu udah diketahui nih di soal X1 min X2 sama dengan 5. Kita mau cari nilai P-nya kan. P yang ini nih, ini berapa gitu kan. Nah, kita tinggal eliminasi aja. X1 plus X2 sama dengan 3. X1 min X2 sama dengan 5. Terus kita dapat nih, kita tambahin X2-nya habis. Coret. X1 tambah X2, 2X1. X1 tambah X1, 2X1. 3 ditambah 5, 8. Nah, terus kita bagi 2, kita samain, kita bagi 2 semuanya. Yang ini jadi X1, yang ini jadi 4. Nah, udah nih kita dapat X1-nya itu 4. Terus kita masukin ke persamaan ini. X1 itu 4. Kita masukin ke persamaan ini aja deh, biar gampang ya, Kak, teman-teman. X1 itu 4. 4 ditambah berapa yang hasilnya 3, gitu kan. Berarti X2-nya itu min 1. Atau enggak bisa si X1-nya ini pindah ruas ke kanan, jadi 3 min 4 min 1 ya kan. Nah, habis itu uh, kita juga harus ingat rumus X1 dikali X2 itu. Yaitu rumusnya C per A. Ya, kan kalau tadi X1 ditambah X2 itu min B per A. Kalau dikali itu C per A, berarti yang ini dibagi 2 ya kan. Berarti min P per 2. Nah, kita udah tahu nih nilai X1 sama X2-nya berapa kan? 4 dikali min 1 tadi. Jadi min 4 sama dengan min P per 2 karena C-nya itu min P. Nah, P per 2 sama dengan 4 karena minusnya itu dicoret tadi. Dua-duanya kita hilangin. Jadi P per A, A-nya itu kan 2 sama dengan 4. Jadi P sama dengan 8. Si duanya ini pindah ruas kali silang. Jadi P sama dengan 2 dikali 4. P sama dengan 8 gitu teman-teman. Gimana? Aman? Itu diketahui di soal tadi. X1 min X2 sama dengan 5. Oke, siap. Kurang paham di mananya? Kalau ada yang kurang paham bilang ya, teman-teman. Biar kita bahas sampai tuntas. 5-nya ada di soal, teman-teman nih. Iya, siap. Pelan-pelan. OTW. Nih, mana ya, Dar. Nah, ini. Karena udah diketahui di soal, jadi itu kita pakai aja langsung persamaan nih. X1 min X2 sama dengan 5-nya. Itu eliminasi ya, teman-teman. Nih, bentar ya. Nih, kan X1 ditambah X2 kan 3 dari yang tadi kita cari dari rumus itu kan. Nah, terus habis itu X1 min X2 sama dengan 5 dari soalnya. Nah, kita tambahin nih X1 plus X2 sama dengan 3 ditambah X1 min X2 sama dengan 5 sama dengan
2x1 sama dengan 8. Nah, x1-nya itu sama dengan 4, karena kita bagi 2 semua. Gimana teman-teman, aman? Dieliminasi, betul. Oke, siap. Oh, gini nih teman-teman. Sabar ya, aku jelasin lebih rinci deh, bentar. Hmm, wait. Nih, jadi eh, kan tadi kita dapat nih X1 ditambah X2 itu sama dengan 3. X1 min X2 itu sama dengan 5 dari soal. Nah, terus ini kita tambahin, ininya salah nih, harusnya nggak di sini, harusnya di sini. Jadi kita tambahin X1 ditambah X1 ditambah X2 sama dengan 3 ditambah X1 min X2 sama dengan 5. Kita tambah X2 min X2 kan habis ya kalau ditambah. Jadi kita coret nih habis. Terus X1 ditambah X1 berarti 2X1. 3 ditambah 5, 8. Nah, dua-duanya ini kita sederhanain, kita bagi 2, jadi X1 ditambah, jadi X1 sama dengan 4. Paham nggak teman-teman? Oke, siap. Nah, ya kan, udah paham. Terus, habis itu, X2-nya ini kita dapat dari mana? Nah, kalau kita udah dapat X1, kita bisa masukin si X1 ini ke persamaan. Mau yang X1 plus X2 sama dengan 3 bisa, mau yang X1 min X2 sama dengan 5 bisa. Nah, kita pakainya yang ini aja deh. Gitu kan. Kita coba nih. X1-nya itu kan 4. 4 ditambah X2 sama dengan 3. Nah, X2-nya berapa? X2-nya berarti min 1 kan? X2-nya itu berarti minus 1. Nah, udah dapat X2-nya. Minus 1. Terus, X1 sama X2 itu kan rumusnya itu C per A ya. Ini kan rumus dari sifat itu. Terus, X1 dikali X2. Nah, X1 sama X2-nya ini kita udah dapat ya. 4 sama min 1. Kita kaliin langsung. 4 dikali min 1. Jadi min 4. Min 4 sama dengan min P per A. Berarti P per 2 sama dengan 4. Nah, aman nggak teman-teman? P-nya itu jadi 8. Oke, aman ya? Kita lanjut. Karena soalnya masih banyak nih. Nah, lanjut ke soal aritmatika. UN menyatakan suku KN jika U7-nya itu 16 dan U3 ditambah U4 sama dengan 24, maka jumlah 21 suku pertama dari aritmatika tersebut adalah, oke, teman-teman bisa coba dulu 1 menit, bisa lah, yuk. Gunakan rumus-rumus aritmatika itu. Ayo teman-teman bisa semangat-semangat. Seru kok ini. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak?
teman-teman, aku tambah. Oke. Oh, lanjut aja katanya. Ya udah. Sebentar ya, semenit lagi azan. Oke, udah selesai nih. Mantap, udah ada yang jawab tuh beberapa. 672 katanya. Oke, lanjut ya, kita bahas bareng-bareng. Suaraku terdengar kan ya? Aman ya? Oke, lanjut, lanjut. Satu, dua, tiga. Nah, kalian harus ingat ya, untuk rumus suku KN itu, A ditambah N min 1 kali B gitu kan, ANIP. Nah, kalian juga harus ingat juga kalau rumus jumlah, jumlah deret aritmatika itu, jumlah suku KN itu, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Pokoknya kalian harus apalin deh rumus-rumus itu. Karena itu bakal ngebantu banget buat ngerjain soal ini gitu. Oke, jadi kayak gini. Kan tadi kita udah tahu U7 16. U7 itu kan A ditambah 7 min 1 dikali B kan. Berarti A ditambah 6B sama dengan 16. Terus selanjutnya kita juga tahu nih bahwa U3 ditambah U9 itu sama dengan 24. Berarti U3 A ditambah 3 min 1 kali B ditambah A ditambah 9 min 1 kali B sama dengan 24. Nah, kita jumlahin nih. A ditambah A berarti 2A. Terus 2 ditambah 8 berarti 10B. 2A ditambah 10B itu 24. Nah, di situ kita eliminasi. Kita eliminasi untuk mencari B-nya dan juga A-nya. Nah, di situ kita eliminasi seperti ini. Kita eliminasi, kita dapat B-nya itu 4. Ini dari mana? Karena kan ini kita kurang ya, teman-teman semua, biar A-nya itu habis. Kita kurang 12 dikurang 10, 2B. 32 dikurang 24, 8. Berarti B-nya itu 4. Kita substitusi ke persamaan 1. 2A, kebersamaan ini aja nih, biar lebih ringkas kan. Berarti A ditambah 6 dikali 4, 24. Berarti A sama dengan 16, 24-nya pindah ke kanan, 16 dikurang 24 sama dengan minus 8. Habis itu kita masukin ke rumus ini, rumus suku KN, jumlah suku KN. Situ kita masukin 21 per 2 dikali 2 dikali min 8, A-nya itu kan minus 8 tadi di sini. Terus 21 dikurang 1 dikali bedanya itu 4. Kita udah dapat kan. Berarti 21 per 2 dikali minus 16 ditambah 80 sama dengan 21 per 2 dikali 64. Ini bisa kita coret juga, berarti 21 dikali 32 sama dengan 672. Oke, betul teman-teman jawabannya. Gimana gimana? Aman nggak? Buku ke-9, ya betul sekali. 32 dapat dari mana? Nah, itu kan tadi kita dapat A ditambah 6B sama dengan 16. Nah, kita kali 2 karena untuk nyamain si persamaan ini gitu kan. Karena kita mau ngabisin A-nya berarti kita kali 2. A plus 6B sama dengan 16 kita kali 2 jadi 2A plus 12B sama dengan 32 gitu teman-teman. Gimana gimana? Aman? Cek. Ya, kalian apalin aja rumus ini.
dua rumus ini, jumlah suku KN sama rumus suku KN-nya. Habis itu tipsnya itu kalian pertama eh, kalau udah hafal rumus ini aman, berarti tinggal eliminasi aja gitu kan. Karena kan tadi kita udah dapat nih untuk persamaan satunya ini, terus persamaan duanya ini. Kalau udah dapat itu, ya udah kalian eliminasi, kalian dapat B sama A-nya. Kalau udah kalian dapat B sama A-nya, langsung kalian masukin ke rumus yang ini gitu, ke rumus jumlahnya. Nah, habis itu kalian dapat deh hasilnya. Sebenarnya itu sih, itu aja. Oke, mau lihat soalnya. Ini ya, bentar. Nih, ini soalnya. Jadi kayak misal U7 sama dengan 16. Berarti di otak kalian harus sudah bisa ingat kalau misalkan A ditambah N min 1 kali B. Gitu kan. Berarti A ditambah 6B sama dengan 16. Terus A ditambah 2B ditambah A ditambah 8B sama dengan 24. Di situ kalian tambahin, kalian eliminasi, kalian dapat A sama B-nya. Gitu. Oke, aman ya? Nih, aku hapus dulu coret-coret. Aman ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang bingung, tanyain aja. Yang penting kalian apalin rumus ini nih. Karena itu butuh banget. Di UTBK juga waktu itu aku eh, banyak yang keluar soal-soal aritmatika sama geometri. Oke, lanjut ya. Iya, bakal sama terus kok. A ditambah N min 1 kali B. Kalau kalian lupa, ingat aja. Anip gitu. A ditambah N min 1 kali B. Kayak itulah rumusnya. Insya Allah aman kalau misalkan itu. Iya kan? Betul. Tenang, nanti nggak 1 menit kok. Karena kan kalian 20 soal ya. Terus waktunya itu 42,5 ya. Insya Allah lah bisa. Semangat ya, gengs. Oke, lanjut ya. Ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Kalian udah familiar belum sama cacing ini? Jadi ini adalah materi integral, teman-teman. Fx sama dengan integral sepertiga x kuadrat min 2x plus 5 dx. Dan f0 itu sama dengan 5. Maka fx-nya itu berapa gitu kan. Ini mau kalian kerjain dulu atau mau langsung dibahas? Komen aja di chat ya, nanti aku baca. Oke, aku kasih waktu 1 menit ya, teman-teman. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gampang kok integral. Semangat.
Gimana teman-teman? Udah ada yang nemu belum? Kalau udah langsung kita bahas aja. Gimana? Yuk gimana guys? Komen dong. Langsung sakit kepala. Semangat, semangat. Oke, bahas aja ya. Langsung kita bahas semuanya. Oke, jadi untuk pembahasannya kayak gini. Nah, kalian harus ingat ya, untuk rumus integral itu A per N min 1, A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 plus C. Jadi ini tuh eh, rumus integral. Sebentar, 6 menit. Nah, jadi rumus integral itu A per pangkatnya ini kan N ya. N-nya turun plus 1, terus pangkatnya itu tambah 1. Nah, ini rumus integral. Kalian harus hafalin itu karena itu sangat amat membantu. Habis itu, maka seper X kuadrat min 2X plus 5 dx itu jadi kita jabarkan sepertiga karena tadi kan rumus integralnya udah di atas ya. Jadi 1/2 plus 1 X 2 plus 1 minus 2/1 ditambah 1 X 1 ditambah 1 ditambah 5 per 0 plus 1. Nolnya itu karena si 5 ini nggak punya X, jadi X pangkat 0 karena X pangkat 0 itu 1. Jadi pangkatnya itu turun. 0 ditambah 1, X plus, 0 plus 1 plus C gitu kan. Di sini kita operasikan 1/3 dikali 1/3, berarti 1/9 X pangkat 3. Minus 2/2 X kuadrat ditambah 5/1 X ditambah C. Jadi jawabannya itu kan 1/9 X pangkat 3 minus X kuadrat plus 5X plus C. Nah, karena diketahui F0-nya itu 5, otomatis kita harus cari nih C-nya itu berapa, ya kan? Nah, F0 berarti kita masukin fungsinya itu 0 di X-nya ini. Di semua X-nya itu kita masukin 0, berarti 1/9 X pangkat 3. Seperti 9 dikali 0 pangkat 3, 0. Minus 0 kuadrat, 0. Ditambah 5 kali 0, 0. Sama, ditambah C sama dengan 5. Nah, berarti C-nya itu 5. Nah, jawabannya itu berarti 1/9 X pangkat 3 min X kuadrat ditambah 5X ditambah 5. Ini teman-teman. Gimana, aman, aman? Nah, betul. Jawabannya. Oke. Ini integral tak tentu ya. Iya, teman-teman. Kalau integral tentu, itu yang ada batasnya. Iya, nanti aku kirim filenya. Aman-aman. Oke, lanjut ya. Next. Banyak siswa kelas 11A suatu sekolah adalah M siswa. Mereka mengikuti tes matematika dengan hasil sebagai berikut. 5 siswa memperoleh skor 90. Siswa yang lain memperoleh skor 60 dan rata-rata semua siswa adalah 70. Nilai M adalah, M terkecil adalah. Ayo guys, mau langsung kita bahas? Oh, kecepatan ya?
Oke, nanti aku agak slow ini. Oke, langsung ya. Jadi kayak gini. Kan tadi diketahui ya, banyak datanya itu M, dan skor 5 orang itu 90. Dan skor lainnya itu 60. Rata-ratanya itu 70. Habis itu kita operasikan. Jadi 5 dikali 90 itu kan 450 ya, teman-teman. Terus M-5 itu karena selainnya, selainnya itu kan berarti M-5. Dikurang 5 orang yang tadi yang udah dikali 90, terus dikali 60. Yaitu hasilnya 60 M min 300. Terus keseluruhan itu berarti si 45, si 5 orang ini ditambah selainnya kan. Berarti 450 ditambah 60 M min 300. Yang ini semuanya. Nah, jadi kita tambahin jadi 150 ditambah 60 M. Nah, habis itu kita tahu nih, ini kan keseluruhan ya. Keseluruhan itu jumlahnya segini. Karena rata-ratanya 70, berarti total nilai keseluruhan dibagi M sama dengan 70, ya kan? Nah, M-nya itu pindah ruas, dikali silang ke sini, jadi 150 ditambah 60 M sama dengan 70 M. Habis itu 60 M-nya itu juga pindah nih ke sebelah kanan, jadi minus 60 M. Jadi 150 sama dengan 70 minus 60, berapa? 10 kan? 150 sama dengan 10 M. M-nya itu 15. Gitu teman-teman. Gimana? Aman? Nanti filenya aku kirim di chat sini aja. Di chat Zoom ya. Oke. Aman nggak teman-teman? Oke, lanjut ya. Oke, siap. Next. Lanjut nih. Amin telah mengikuti tes matematika sebanyak 8 kali dari 12 kali dengan nilai rata-rata 6,5. Jika seluruh tes Amin mendapatkan rata-rata nilai 7, maka untuk 4 tes yang tersisa, Amin harus mendapatkan nilai rata-rata berapa? Kayak mau langsung dibahas atau gimana? Bahas aja. Oke, siap. Oke, kasih waktu 1 menit dulu, Kak. Oke, aku kasih waktu 1 menit ya dari sekarang. Karena mungkin teman-teman yang lain ada yang mau mencoba. Oh, udah ada yang jawab nih. X2 sama dengan 8. Kelas, 8 kelas. Yang lain gimana? Jawabannya yang B. Kelas, bro. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi ya. Langsung kah? Mau dibahas langsung, teman-teman? 8. Oke, karena udah banyak yang jawab, kita langsung bahas aja bareng-bareng ya. Nah, banyak datanya itu kan ada 12, karena tadi dia mengikuti 12 kali tes kan.
Terus nilai rata-rata 8 tesnya itu 6,5. Nilai rata-rata keseluruhan 12 tes tersebut 7. Rata-rata 4 tes selain 8 tadi berapa ya kan? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, kita bahas. Jadi untuk rata-rata ke-12-nya itu ada 7. Habis itu, kita bisa pecah nih untuk 8 tes yang udah diketahui nilainya sama 4 tes yang belum diketahui. Terus dibagi 12 sama dengan 7, ya kan? Nah, 8 tes yang udah diketahui ini 6,5. Itu kan rata-rata ya. Untuk jumlah 8-8-nya itu berarti 6,5 dikali 8, 52 ya kan? Nah, yang ini tuh rata-rata, yang ini tuh jumlah 4 tes yang belum diketahui yang bakal kita cari. 52 ditambah 4 tes yang bakal kita cari per 12 sama dengan 7, karena rata-rata semuanya itu 7. Habis itu 12-nya ini kita pindah ruas dikali ke 7, kita kali silang. Jadi 52 ditambah 4 tes ini sama dengan 7 dikali 12. 52 ditambah 4 tes sama dengan 84. Nah, 4 tes ini jumlahnya 84 dikurang 52. 4 tes ini jumlahnya itu berarti 32 ya kan? 84 dikurang 52. Nah, kita harus cari berapa rata-ratanya. Rata-rata berarti 32 dibagi 4 sama dengan 8. Itu teman-teman. Gimana, aman? Oke, aman ya? Lanjut, gas. Nah, aritmatika lagi ini, teman-teman. Oke, mau aku kasih waktu ya, 1 menit, biar kalian juga bisa nyoba soal ini. Yang ditanya S20 nih, teman-teman. Kan tadi udah aku kasih tahu ya rumusnya, yang N/2 itu. Oke, langsung aja dicoba, gas. Kalau udah bilang ya. Widih, Fajar, keren Jar. Oke, langsung ya. Kita bahas aja ya teman-teman semua, buat mempersingkat waktu juga. Nah, kita pakai rumus yang tadi nih, yang udah aku bilang ya. Rumus aritmatika. A ditambah N-1 kali B. Nah, jumlah suku k N itu N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, kan yang ditanya itu S20 ya. Berarti 20/2 ditambah 2A ditambah 20-1 kali B. 20 dibagi 2 berapa? 10. 2A ditambah 19B.
Nah, ini kita keep dulu nih, kita diemin dulu. Habis itu kita cari persamaan yang ada di soal. U6 ditambah U9 ditambah U12 ditambah U15 sama dengan 20. Nah, kita jabarin nih. A ditambah 6 min 1 kali B ditambah A ditambah 9 min 1 kali B dan seterusnya sama dengan 20. Berarti kita dapat A ditambah 5B, ditambah A ditambah 8B, ditambah lagi A ditambah 11B, ditambah lagi A ditambah 14B sama dengan 20. Berarti 4A ditambah 38B sama dengan 20. Nah, kita bisa sederhanain, kita bagi dua nih, teman-teman. Jadi, 2A ditambah 19B sama dengan 10. Nah, karena tadi si rumus S20-nya ini seperti ini, berarti 10 dikali 2A plus 19B. Nah, kita udah dapet nih 2A ditambah 19B-nya. Dari yang kita cari tadi, hasilnya itu 10. Berarti S20 10 dikali 10. Nah, sama dengan 100 gitu teman-teman. Gimana? Aman? Nah, betul yang tadi Fajar bilang. Jadi 100 jawabannya ya, guys. Yang mana tuh? Kok bisa ada 2A? Gimana? Itu rumus SN yang ini. Gimana teman-teman? Aman? Lanjut kah? Oh, ini dibagi dua kenapa? Karena kan kita punya rumus S20-nya itu 10 dikali 2A plus 19B. Nah, untuk menyamakan, kalau misalkan ini kan nggak bisa ya 4A plus 38. Nah, kita bagi dua, biar jadi 2A plus 19B. Itu trik aja sih, biar nyambung ke jawaban yang akan kita dapat gitu. Bagi dua dan didapat 2A plus 19B. Habis itu kita masukin ke rumus S20 tadi, 10 dikali 10 sama dengan 100 gitu, teman. Iya, mempermudah aja. 10 dari mana? 10 yang ini tuh dari 20 bagi 2. Kan 10 ya. Nah, kalau 10 yang ini dari 20 yang ini dibagi 2 juga. Gitu. Iya, cara pilihnya itu sesuai yang diketahui. Pokoknya kalau misalkan yang ditanya itu jumlah, berarti pakainya yang SN. Kalau yang ditanya itu suku ke N itu nilainya berapa, berarti yang UN gitu, yang AN min 1 kali A plus N min 1 kali B. Ini teman-teman 2A plus 19B-nya kok bisa jadi 10, kenapa? Yang ini kan. Ini tuh karena kita udah dapat dari eliminasi ini, dari persamaan yang ada, itu kita dapat 2A plus 19B-nya itu 10. Jadi 2A plus 19B-nya yang di sini kita bisa ganti jadi 10 gitu. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Kita liatin soal, oke bentar ya. Ini soalnya. U6 ditambah U9 ditambah U12 tambah U15 sama dengan 20. Maka S20 itu berapa gitu. Gimana teman-teman? Aman? Oke, paham ya. Sip.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang petani mencatat hasil panennya selama 11 hari. Jika hasil panen hari pertama itu 15 kilo dan mengalami kenaikan tetap sebesar 2 kilo setiap harinya, maka jumlah panen yang dicatat adalah, ayo teman-teman, ini pakai rumus apa nih? Kalian bisa nggak pakai, kalian bisa tahu nggak ini pakai rumus apa gitu? Coba boleh komen di chat kalau soalnya kayak gini. Betul, aritmatika. Makanya kalian harus hafal tuh rumus suku sama rumus jumlah suku KN-nya. Oke, yuk kerjain ya, guys, selama 1 menit. Aku tunggu. Oke, lanjut ya. Betul, ini soal aritmatika. Gimana teman-teman? Ada yang sudah, ada yang udah jawab nih, 275C. Oke, langsung aja kita bahas. Ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, kita tahu nih N-nya itu kan 11 ya, karena tadi ada 11 hari. Terus A-nya itu 15, karena untuk hari pertama itu 15 kilo. Dan bedanya itu setiap harinya itu 2 kilogram. Terus berarti rumus SN-nya kan ini ya, yang tadi udah kita hafalin. Langsung aja kita masukin ke rumus tersebut gitu. Nah, N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. 11 per 2 dikali 2 kali 15 ditambah 11 min 1 kali 2. Berarti 11 per 2 dikali 2 dikali 15 ditambah 10, ya kan? Nah, ini tuh bisa duanya dikeluarin, jadi 2 dikali 15 tambah 10. Atau 2 dikali 15 ditambah 2 kali 10 sama aja hasilnya. Berarti 11 per 2 dikali 50 ya kan? 10 ditambah 15 dikali 2. 25 dikali 2, 50. Terus 2 atau enggak bisa duanya dicoret jadi 11 dikali 25 sama dengan 275 kilo selama 11 hari. Itu ya teman-teman. Gimana, aman? Oke, aman ya. Pokoknya ini pakai rumus yang tadi. Oke, siap. Lanjut deh, guys. Nah, ini nih, Liga Serie A berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga Serie A Italia tahun 2022. Setiap klub menempati 2 pertandingan, ada tandang dan juga kandang. Di setiap tim di mana terdapat 20 klub yang bermain di Liga Serie A. Poin di bawah adalah setelah klub memainkan sekitar 30 pertandingan. Nah, ini poin-poinnya. Untuk setiap kemenangan, klub akan mendapatkan nilai 3 poin. Kalau imbang itu 1 poin dan kalah itu 0 poin. Total banyak pertandingan
di Liga Serie A adalah berapa kali pertandingan, guys? Oke, aku kasih waktu 1 menit ya. Atau langsung kita bahas, bebas sih. Widih, mantep nih. Ada yang langsung jawab C katanya. Oke, langsung aja ya kita bahas biar mempersingkat waktu juga. Apakah benar jawabannya C? Yang J. Betul sekali. Jadi gini teman-teman penjelasannya. Nah ini itu kita pakai kombinasi ya teman-teman. Rumus kombinasi itu seperti ini. C2 20 berarti kombinasi 2 dari 20 itu 20 faktorial per 20 min 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 karena ada dua pertandingan, tandang dan juga kandang. Nah, 20 dikali 19 per 2 faktorial. Ini tuh dari mana? Karena kan 20 faktorial kan 20 dikali 19 kali 18 dan seterusnya ya. Nah, yang bawah juga ada nih 18 faktorial. Berarti kita coret 18 faktorialnya, jadi tinggal sisa 20 dikali 19 aja yang atas. Dan yang bawah itu, yang ini kita bisa coret karena 18 faktorialnya udah dicoret sama 18 faktorial yang ada di atas tadi. Terus, jadi yang bawah sisa 2 faktorial aja. Nah, 20 kali 19 itu 380. Dibagi 2 dikali 2. Kita bisa coret nih. Set, set, atau enggak kita bisa coret juga 380 bagi 2, 190 dikali 2 lagi, ya 380. Ini tuh teman-teman, gimana? Aman? Cenut-cenut. Gak apa-apa, ini belajar bareng-bareng kok. Nanti juga lama-lama terbiasa. Semangat teman-teman. Aman ya? Jadi ini pakai, kalau kombinasi itu nggak ada aturannya gitu. Kalau permutasi kan ada ya. Kayak misalkan urutannya itu ini gitu. Misalkan urutannya itu ada ketua, sekretaris, kayak gitu kan. Nah, kalau kombinasi itu nggak ada ketentuan urutan gitu. Jadi pakai kombinasi kalau yang ini. Itu teman-teman. Kak, perbedaan kombinasi dan permutasi apa? Kalau kombinasi itu nggak memperhatikan urutan, kalau permutasi itu ada urutannya. Gitu ya, teman-teman. Oke, paham ya? Gas. Makanya teman-teman jangan live dulu ya, nanti di akhir aku akan kasih materinya di kolom chat. Kita bahas sampai tuntas. Oke, langsung ya, next. Sebuah akuarium memiliki dasar dan sisi berbentuk persegi panjang dan tidak memiliki tutup. Volumenya itu 4 meter kubik, lebarnya itu 1 meter, untuk pembuatannya itu 10.000 per meter kuadrat. Sedangkan untuk sisi-sisinya diperlukan 5.000 per meter kuadrat. Biaya minimal yang diperlukan untuk membuat sebuah akuarium adalah, ayo teman-teman, gas. Oke, langsung aja bahas katanya. Ya udah, oke aku bahas. Next ya. Seperti ini. Kan kita mau bikin akuarium nih ceritanya. Kita harus tahu dong volume itu rumusnya apa. Volume balok itu kan 4, volume akuariumnya itu kan 4 ya. Nah, akuarium tersebut kan berbentuk balok. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi udah dikasih tahu nih di soal kalau lebarnya itu 1. Berarti kita tinggal cari tahu panjang dan tingginya. Oleh karena itu,
si P itu sama dengan 4 per T. T-nya itu pindah ke bawah. Nah, untuk biayanya itu, tadi kan 10.000 untuk, sebentar, soal. 10.000 untuk dasar akuarium, dan sisi-sisinya itu untuk diperlukan 5.000 ya. Nah, jadi 10.000 dikali panjang kali lebar, karena di sisi bawah itu kan berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar, dan sisinya itu kan eh, di samping ya, itu berarti panjang kali tinggi. Nah, panjang kali tinggi yang depan kan berhadap-hadapan ya, dan yang sampingnya itu lebar kali tinggi, ya kan? Kalian bisa berilustrasi sendiri ya, guys. Jadi, eh, jadi kayak gini deh. Ini kan di bawah nih, aku gambar deh, biar gampang. Nah, di bawah itu kan berbentuk persegi panjang. Otomatis kan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Terus otomatis kan kita mau ngitung biayanya itu yang bawah dulu nih. 10 dikali panjang kali lebar, ya kan, yang bawah 10.000 untuk dasarnya. Nah, untuk sisinya itu harganya itu 5.000. Berarti 2 dikali panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi itu yang sebelah sini, sisi yang sini nih. Ini kan panjang nih. Terus kali tinggi. Dan 2 dikali lebar yang ini dikali tinggi, ya kan? Nah, 5.000. Lebarnya itu dikasih tahu nih, satu, ya kan? Otomatis jadi 10.000 P ditambah 10.000 P kali T ditambah 10.000 T, ya kan? Nah, kita tahu nih P itu 4 per T yang tadi udah kita cari. Nah, kita ubah si P-nya itu jadi 4 per T. Nah, yang ini kita bisa coret nih. Jadi 40.000 T, 40.000 per T ditambah 40.000 ditambah 10.000 kali T, ya kan? Nah, untuk cari biaya minimal, berlaku B aksen sama dengan 0. Ini tuh turunan ya, teman-teman. Jadi, si persamaan ini kita turunin untuk mencari sama dengan 0 untuk mencari si T-nya, ya kan? Untuk mencari biaya minimalnya. Jadi, 4 kan 40.000 per T ya. Jadi sama aja 40.000 dikali T pangkat min 1, ya kan? Nah, turunannya itu jadi minus 40.000 per T kuadrat ditambah 10.000 T, turunannya berarti 10.000, ya kan? Nah, yang 40.000 ini kita hapus saja karena dia itu tidak punya T, jadi dia nggak ada turunannya. Jadi 40.000 per T kuadrat sama dengan 10.000. 10.000 T kuadrat sama dengan 40.000, berarti kita bisa coret ini T kuadrat sama dengan 4. T-nya itu sama dengan 2. Nah, kita udah dapet nih T-nya 2. Berarti P-nya itu juga kita bisa dapat 4 per 2 sama dengan 2. Nah, biayanya berarti kita masukin ke sini. Ke yang persamaan tadi. Karena kita udah dapet T. 40.000 dibagi 2. 20.000. Ditambah 40.000. Ditambah 10.000 dikali 2. 20.000. Jadi jawabannya 80.000. Gimana guys? Aman kan? Pokoknya eh, kalian cari pertama nih, tips dari aku, kalian kan udah punya volumenya, P kali R kali T. Nah, kalian punya nih persamaan P sama dengan 4 per T. Habis itu, kalian cari biayanya. Biaya itu kan dari semua dikali sama 10.000 sama 5.000-nya. Biaya yang tadi kan. Ini dari semua sisi. Dari yang bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ya kan. Kecuali atas, karena atas itu nggak pakai tutup dia, jadi nggak ada biayanya. Terus, habis itu kalian turunin persamaan ini. Nih, persamaan yang ini kalian turunin, disama denganin 0, terus habis kalian turunin, eh, kalian dapat si T-nya nih.
Kalian dapat T, habis itu kalian bisa dapat P. Karena eh, kita kan itu ya, apa, jadi panjangnya itu 2. Sebenarnya kalau misalkan nggak cari panjang juga bisa aja. Karena kan ini yang kita pakai cuma T ya. Jadi 40.000 dibagi T, T-nya itu kan kita udah dapat nih 2. Terus 10.000 dikali T, 10.000 kali 2, 20.000. Jadi hasilnya itu 80.000. Gitu teman-teman. 2 menit keburu lah. Oke. Iya, karena untuk cari biaya minimal, maka berlaku eh, B aksen sama dengan 0. Ini untuk mencari nilai T-nya. Gitu. Iya, luas permukaan. Jadi atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang dikali sama biayanya gitu. Ini. Ini soalnya bagi yang mau lihat soal. Semangat teman-teman, semangat, semangat, semangat. Oke, lanjut ya. Semangat, guys. Nih guys, aritmatika lagi. Dikit kok ini. Jumlah dari tiga bilangan yang membentuk deret aritmatika adalah 27. Jika bilangan terbesar ditambah 12, maka ketiga bilangan tersebut membentuk deret geometri. Deret geometri itu yang kelipatan ya guys. Apa yang dikali-kali sama rasionya. Terus bilangan terkecil dari ketiga bilangan tersebut adalah, nah, ayo bisa nih ini mah, gas. Iya, nanti aku kirim materinya. BK3, waduh, cepet sekali. Nah, apa iya? Kan bisa aja yang -9 itu. Oke, kita kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, pembahasannya seperti ini. Jadi kita punya bilangan aritmatika, barisan aritmatika. Eh, kita bisa misalin nih untuk x min y, x sama x plus y gitu. Jadi y-nya itu kita anggap bedanya ya kan. Jadi si x min y sama x itu yang di tengah dan x plus y yang di kanan gitu. Terus jumlah dari ketiga bilangan tersebut adalah 27. Kita tambahin nih x min y ditambah x ditambah x plus y sama dengan 27. Jadi 3x sama dengan 27 karena si x min y sama x plus y itu kan y-nya bisa hilang ya. Min sama plus. Jadi 3x sama dengan 27. Nilai x-nya itu 9. Nih teman-teman. Jadi habis itu kita cari jika bilangan terbesar ditambah 12, maka akan membentuk barisan geometri. Kita lihat nih, x min y, x plus y plus 12. Jadi um, kita dapatkan 9 min y, 9, 9 ditambah y ditambah 12, itu membentuk geometri gitu. Nah, kita bisa untuk geometri kita bisa punya rumus cepat nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ada 3 urutan, itu yang tengahnya itu kalau dikuadratin sama dengan yang kiri dikali yang kanan. Kayak misalkan nih, U2 kuadrat sama dengan U1
dikali U3. Maka kita peroleh 9 kuadrat sama dengan 9 min Y, yang ini, yang kiri, dikali 21 plus Y, yang kanan. Nah, kita dapat persamaan ini. Y kuadrat ditambah 12Y minus 108 sama dengan 0. Ini kita bisa pecah. Jadi 2, kita faktorin. Y plus 18, Y plus 6. Terus Y itu sama dengan 18 atau Y sama dengan 6. Itu. Untuk Y sama dengan 18, itu kita bisa masukin ke yang sini, Y-nya itu. Jadi kita dapat Y min 8, min 18, 9 min 18, berarti ditambah 27, 9 sama 9 plus min 18, jadi min 9. Ini tidak memenuhi karena apa? Karena ini uh, lebih besar di sebelah kiri, sedangkan barisan tersebut otomatis dari kecil ke besar, ya kan? Nah, untuk Y sama dengan 6, berarti 9 minus 6, berapa? 3, terus 9 dan 15. Jadi bilangan terkecilnya itu yang sebelah sini, sebelah kiri. Itu 3. Gimana teman-teman? Aman? Semangat, semangat. Bisa kok, bisa. Nanti pelajarin aja. Dan insya Allah kalau misalkan udah sering berlatih, bisa ngerjain soal kayak gini gitu. Ah, 108 itu dapat dari mana? Ini dari sini teman-teman. 9 dikali 21 kan hasilnya 189 ya. Terus dikurang, eh kan 9, ini kita jabarin dulu nih. Bentar ya, aku jabarin dulu. Ini 9 di kuadrat berarti 81. 81 sama dengan 9 dikali 21. 189 ditambah 9Y dikurang 21Y sama dengan 0. Ditambah minus Y kuadrat sama dengan 0. Pangkat 2. Nah, ini kita pindah ke kiri semua biar sama dengan 0. Jadi Y pangkat 2 kan plus 9Y min 21 jadi min 12 ya. Nah, karena pindah ruas jadi ditambah 12Y. Terus yang 189 itu pindah juga jadi minus 108 sama dengan 0. Seperti itu teman-teman untuk penjabarannya. Kak, nggak ada cara cepatnya. Untuk cara cepatnya eh, mungkin ini harus dijabarin ya, karena kan mengingat tadi ada ketentuan kalau misalkan ditambah 12 itu akan jadi barisan geometri. Jadi kita harus jabarin terus kita dapat faktornya. Nah, habis dapat faktornya, kita masukin nih Y-nya itu berapa aja gitu kan. Yang memenuhi itu yang mana? Nah, yang ini tuh yang memenuhi yang Y sama dengan 6. 3, 9, 15. Jadi bilangan terkecilnya itu 3. Itu teman-teman. Semangat ya teman-teman. Kalau misalkan nanti kalau misalkan nanti bingung, itu bisa diulang-ulang aja ngerjainnya. Ada yang nanya nih katanya, Kak, X min Y, X sama X plus Y itu dari mana? Jadi gini, kan tadi barisan geometri ya teman-teman. Nah, barisan geometri itu barisan yang bedanya itu barisan yang barisan pertama, kedua, dan ketiga itu ada bedanya kan. Nah, si Y itu kita anggap beda. Jadi si misal nih 1, 3, 5 gitu.
Berarti bedanya kan 2 ya. Nah, ini tuh sama aja kayak 3 min 2, 3, 3 plus 2 gitu. Jadi sama aja itu cuman apa ya, biar kita nggak bingung aja gitu. Nah, jadi ini sama ini kan sama kan? X min Y, X, X plus Y. Jadi 3 min 2, 3 plus 2 gitu. Gimana teman-teman? Aman? Oke, lanjut ya. Gas, nyala, malam Sabtu. Oke, lanjut ya guys. Nah, gampang nih. Yuk, gas. 2x kuadrat ditambah 4x per akar x kuadrat. Oke, langsung aja ya, karena udah jam segini. Nanti kita langsung kita bahas aja bareng-bareng untuk mempersingkat waktu. Nanti kalau kalian pengen latihan, bisa kalian langsung kerjakan lagi aja. Nah, karena tadi soalnya itu limit, jadi kayak gini guys. Limit x mendekati 0, 2x kuadrat ditambah 4x per akar x kuadrat. Akar x kuadrat ini kan kita bisa coret ya, jadi tinggal x aja. Nah, jadi limit x mendekati 0, 2x kuadrat ditambah 4x per x. Nah, si x-nya yang di atas ini bisa kita keluarkan dan kita coret. Jadi 2x plus 4. X-nya kan tadi keluar ya. Terus kita coret sama yang bawah, jadi limit x mendekati 0, 2x plus 4. Kita langsung masukin nih x-nya. X-nya itu kan mendekati 0 ya, berarti 2 kali 0 ditambah 4. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Gimana guys, aman? Limit gampang kok. Jadi kayak kalian tinggal masukin aja limit x mendekati berapa. Nah, nanti hasilnya ada. Asal bawahnya itu nggak boleh nol. Karena kan semua bilangan nggak boleh dibagi nol ya. Nanti jadi hasilnya tak hingga. Oke, gimana aman? Mantap. Oke, gas ya. Pokoknya limit tuh gampang. Asal kalian bisa coret-coret, terus kalian masukin aja langsung angkanya. Yang lanjut ya. Dikit lagi nih. Nih ada persamaan garis singgung. Maka koefisien garis singgung tersebut adalah. Ini harusnya udah selesai guys. Cuman uh, tanggung ya. Aku lanjutin ya dikit lagi. Nih next. Aku langsung bahas aja ya guys. Untuk mempersingkat waktu. Jadi ada dua persamaan. Y min 3x kuadrat min 2x sama dengan 0 sama Y min 2x kuadrat min 6x sama dengan 0. Nah, kita bisa pindah ruasin jadi Y sama dengan 3x kuadrat plus 2x sama Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x. Itu ada dua persamaan, persamaan 1 dan persamaan 2 yang sejajar. Nah, kita mau cari gradiennya. Untuk gradien yang lihat untuk gradien yang pertama, kita bisa turunkan si persamaan yang pertama. Jadi 3x kuadrat plus 2x itu kita turunin jadi 6x plus 2, ya kan? Nah, untuk yang kedua juga gitu sama. Karena ini limit yang sejajar, jadi kita turunin untuk mencari gradiennya. Untuk yang M2, jadi 2x kuadrat plus 6x, kalau diturunin jadi 4x plus 6. Nah, syarat sejajar kan M1 sama dengan M2 ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa masukin persamaannya 6x plus 2 sama dengan 4x plus 6. Yang X-nya kita kumpulin di sebelah kiri, dan yang koefisiennya aja di sebelah kanan. Jadi 6 min 4x, 6x min 4x sama dengan 6 min 2. 2x sama dengan 4, X-nya itu sama dengan 2. Nah, kita dapat nih gradien yang pertama. M sama dengan 6 dikali 2 ditambah 2. 12 ditambah 2, 14. Jadi, koefisien arah garis singgung
adalah gradiennya, yaitu ada 14. Gitu, guys. Oke, semangat. Langsung ya, lanjut. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ketiga itu 5 dan suku ketujuh itu 21. Jumlah 11 suku pertama adalah, ini sama kayak tadi, langsung aja aku bahas ya. Aritmatika. Nah, ini. Jadi, kita bisa dapat U3-nya itu kan 5, U7-nya itu 21. Berarti A plus 2B sama dengan 5, A plus 6B sama dengan 21. Kita eliminasi dan kita dapatkan 4B sama dengan 16, B-nya itu 4. Terus kita substitusi ke persamaan yang pertama untuk dapat A-nya. A-nya itu berarti 3, ya kan? Karena A plus 2B sama dengan 5, terus A plus 8 sama dengan 5, A sama dengan 3. Di situ kita masukin 11 suku pertama, berarti 11 per 2 dikali 2 kali min 3 ditambah 11 min 1 kali 4. Hasilnya itu 187. Aman ya guys? Aritmatika. Oke. Dikit lagi, dikit lagi. Sabar, sabar ya. Nah ini, uh, jika A sama dengan 3X, 2X, 5 sama X. Terus B itu 3X, bentar, 2X sama 5. Determinan A sama dengan determinan B. Maka nilai X yang memenuhi adalah, nah ini adalah determinan. Jadi caranya kayak gini. Langsung aja ya. Kalau misalkan ada determinan untuk rumusnya, diagonal pertama dibagi diagonal samping. Berarti A kali D, dibagi dikurang. Diagonal pertama dikurang diagonal samping, berarti A kali D min B kali C. Nah, habis itu kita cari persamaannya sebagai berikut. 3x dikali x min 2x dikali dikurang 3x dikali x min 2x dikali 5. Gini kan. Terus yang ini 3 dikali 5 dikurang 2x dikali x. Itu kita dapat persamaannya seperti ini. Kita kumpulin di sebelah kiri. Terus kita tambahin dan hasilnya x. Habis itu kita bagi 5. Hasilnya x kuadrat min 2x min 3. Terus ini kita bisa faktorkan. Jadi x min 3, x plus 1. X-nya itu X-nya itu 3 atau X-nya sama dengan min 1. Ya, ini matriks. Jadi kalau nyari determinan matriks, itu A kali D min B kali C. Kalian ingat ini diagonal utama, A kali D, dikurang diagonal samping, B kali C. Oke, itu ya. Lanjut ya teman-teman. Ngebut. Bentar ya. Nah, ini ada integral. Integral tentu, karena ini ada batasnya. 0 sampai 2. Langsung aja. Integral tentu itu kita cari integralnya. Berarti yang tadi udah aku bahas, 3x kuadrat min 15x min 18 dx, itu integralnya itu x pangkat 3 minus setengah x. Minus setengah kali 15x kuadrat minus 18x. Habis itu kita masukin nih nilai 0 sama 2. Nah, ini tuh batas atas dikurang batas bawah ya guys. Jadi kalau misalkan batasnya itu 0 sampai 2, berarti kalian masukin dulu 2-nya. 2, habis itu kalian masukin 0-nya. Habis itu kalian kurangin karena 0 dipangkatin berapapun dikali berapapun hasilnya 0. Ini kalian gak usah anggap. Nah, kalian yang hitung yang ini. 8 minus 30 minus 36 hasilnya minus 58. Oke, teman-teman, aman? Lanjut ya, dikit lagi. Nah, ini ada harga lilin. 3 lagi guys ya. Sabar ya. Jadi ini harga lilin A itu 2.000, lilin B itu 1.000. Jika pedagang mempunyai modal 800.000 dan kios hanya menampung
500 bungkus lilin, maka model matematika yang tepat adalah, ini kita bisa lihat bahwa si kiosnya itu hanya mampu menampung 500 lilin. Berarti X plus Y, ini lilin A itu X, lilin A itu X, lilin B itu Y. Nah, nih, lilin A itu X, lilin B itu Y. Terus, kios hanya menampung 500, berarti X plus Y kurang dari 500. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Nah, kalau udah lebih dari ini udah langsung kalian gak usah anggap, kalian langsung abaikan aja. Karena kiosnya itu hanya bisa menampung 500, berarti harus 500 kurang dari gitu kan. Habis itu 2 kali X ditambah Y lebih dari 800. Itu salah, karena apa? Hanya mempunyai modal 800.000. Berarti modalnya itu harus kurang dari 800, ya kan? Berarti tinggal dua nih, yang mana, ya kan? Tinggal yang B sama yang C. Yang ini tuh udah benar, kurang dari, ini juga benar, kurang dari. Nah, X sama Y-nya itu lebih dari apa kurang dari? Otomatis lebih dari, ya kan? Karena nggak mungkin kan si lilinnya itu bernilai negatif. Berarti lilinnya itu harus yang lebih dari nol, yang X sama yang Y-nya. Berarti jawabannya yang B. Betul, gas. Pokoknya kalau misalkan kayak gini kalian lihat aja persamaannya itu yang benar yang mana gitu. Oke, gas. Lanjut ya. Nah, kayak gini. Nah, ini nih. Dua lagi, guys. Smart. Tegak lurus. Langsung aja aku bahas ya. Jadi untuk garis singgungnya itu, jadi untuk persamaannya kan kayak gini ya. Nah, ini persamaan pertama, ini ada persamaan kedua. Nah, untuk cari dia gradiennya itu, yang persamaan pertama kayak tadi, diturunin. Hasilnya ini, persamaan kedua, itu rumusnya itu bisa minus koefisien X per koefisien Y. Nah, yang ini nih. Kan koefisien X-nya itu kan satu ya. Si X ini koefisiennya satu. Koefisien si Y itu minus 2. Berarti minus satu per min 2. Berarti setengah gradien yang kedua. Nah, secara tegak lurus kan M1 kali M2 sama dengan min satu. Nah, M1-nya udah dapat nih, min 4X plus 6 kali M2-nya setengah. Berarti uh, kita kaliin dapat min 4X min 2 dikali min 6, ya kan? Ini duanya kita bisa kesiniin jadi min 2. Nah, min 6-nya juga bisa kita pindahin jadi minus 6. Jadi min 4X sama dengan min 8, X-nya itu 2. Nah, kita udah dapat nih gradiennya, min 2, ya kan? Dari sini. Terus habis itu kita substitusi untuk dapatin nilai Y. Kita substitusi ke persamaan yang pertama, kita dapat 11, ya kan, di sini. Dan habis itu kita cari persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan M X min X1. X1-nya ini kita udah dapat 2, dan M-nya itu kita udah dapat min 2. Nah, habis itu Y-nya itu min 2X plus 4 plus 11. Y sama dengan min 2X plus 15. Berarti 2X plus Y min 15 sama dengan 0. Oke, aman kan guys? Oke, lanjut ya. Satu soal lagi. Last, last. Nah, terakhir nih. Ini ada 3 pasang suami istri yang tidak saling, 3 pasang suami istri yang tidak saling kenal untuk menghadiri acara jamuan makan malam, di mana setiap orang yang belum kenal harus berkenalan sambil berjabat tangan. Putuskanlah hubungan P dan Q. Banyak jabat tangan yang terjadi sama Q-nya itu 10. Nah, langsung aja kita bahas. Total orangnya itu kan ada 6 ya, ada 3 pasang orang.
Jadi N-nya itu ada 6. Setiap orang tidak berjabat tangan dengan dirinya dan juga pasangannya karena mereka udah kenal, ya kan? Jadi setiap orang berjabat tangan dengan 4 orang lainnya. Terus jumlah jabat tangan tersebut rumusnya itu N dikali 4. 4 itu dari sini, 6 dikurang 2 per 2. Karena agar dia tuh tidak double gitu loh. Jadi misalkan A jabat tangan sama B, sama aja kayak B jabat tangan sama A, jadi nggak double kayak gitu. Nah, jadi 6 kali 4, 24 dibagi 2 sama dengan 12 orang. Jadi si P-nya itu 12, dan hasilnya adalah P lebih besar dari Q. 12 lebih besar dari 10. Oke, semangat teman-teman. Nah, selesai. Wih, kelas. Materi apa ini, Kak? Itu materi kombinasi yang tadi. Nih aku kirim aja ya, itunya, materinya di chat. Wait, wait, wait. Oke guys, alhamdulillah kelar ya kan. Semangat semangat latihannya. Yoi. Udah aku kirim ya di chat. Thank you, thank you. Semangat UTBK-nya. Itu udah ada di chat kok, soal dan pembahasannya. Chat. Ayo masuk MTK IPB. Thank you.